Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Apa kabar anak-anakku semua? Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku Tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 untuk kelas 3 SD. Ayo mencoba. Kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini terjadi? Ayo diskusikan bersama temanmu. Lakukan percobaan di bawah ini. Alat dan bahan 1-2 piring kecil, air dan gelas ukur. Langkah percobaan 1. Isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 liter. Kedua, letakkan 1 piring di bawah terik matahari, 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena matahari. Nah, seperti ini ya nak ya. Biarkan selama 3 jam. Nah, perhatikan air di tiap-tiap piring. Nah, perhatikan yang piring kena matahari dengan piring yang tidak kena matahari atau di ruang gelap. Bertanyalah kepada gurumu tentang percobaan yang kamu lakukan. Buatlah 3 pertanyaan, temukan jawabannya melalui kegiatan diskusi bersama di kelas. Nah, berikut ini adalah saya buatkan contoh 3 pertanyaan dan 3 jawabannya, ya kan? 1. Mengapa 1 piring ditempatkan di bawah terik matahari sedangkan yang lainnya di ruangan yang gelap? Nah, jawabannya, piring diletakkan di bawah terik matahari supaya terkena panas sinar matahari. Panas matahari yang menyebabkan terjadinya penguapan. Kedua, pertanyaan, mengapa air yang diletakkan di terik matahari bisa berkurang atau tinggal sedikit? Jawabannya, air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang karena menguap. Ketiga, pertanyaan, apa peristiwa perubahan wujud benda tersebut? Jawabannya, peristiwa yang terjadi pada percobaan adalah penguapan, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Ayo mengamati. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah dijemur, lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Nah, seperti ini contohnya. Ketika baju basah dijemur dengan terpapar atau terkena sinar matahari, baju ini akan menjadi mengering. Nah, proses basah menjadi kering itu ada proses yang namanya penguapan, ya. Yang penguapan yang benda cair menjadi benda gas. Bagaimana dengan percobaan yang kamu lakukan? Adakah peristiwa menguap yang terjadi? Isilah jawabanmu pada tempat yang tersedia. Nah, berikut ini adalah jawabannya. Di tempat yang tersedia tadi, tuliskan hasil pengamatanmu selama percobaan berlangsung. Dan ini saya buatkan contohnya, silakan kalian membuat jawaban atau hasil pengamatan sesuai imajinasi dan pengamatan yang sudah kalian lakukan. Air yang diletakkan di bawah terik matahari adalah setelah 3 jam jumlahnya berkurang. Sementara air yang diletakkan di ruangan yang gelap tidak berubah. Pada percobaan yang dilakukan terjadi atau tidak terjadi penguapan. Alasannya adalah pada percobaan tersebut terjadi penguapan karena jumlah air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang. Kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat.
Contoh membeku. Nah, ini kita pasangkan ya. Kemana? Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya kayak kita membuat es batu, itu adalah dari cair menjadi padat. Agar-agar yang awal cair menjadi padat. Menguap itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Jadi arah panahnya ke sini. Mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ayo berkreasi. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Nah, berikut ini adalah motifnya ya. Gambar mengenai matahari. Siapkan kertas gambar, gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Garis-garis maksudnya seperti ini ya. Ini adalah garis lengkung, ini adalah ada garis lingkaran, ada garis segitiga, ya kan? Itulah garis-garis. Kamu dapat mencontoh pada pembelajaran sebelumnya. Buatlah komposisi warna yang indah pada karyamu. Ayo mengamati. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Ikan pun menjadi kering. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Ini adalah gambarnya ya. Gambar saat menjemur ikan asin. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Nah, berat ikan asin 2 kg 500 gram. Ikan 1 kg sama dengan 1000 gram. Berapa berat ikan asin yang dibeli Dayu? Tadi adalah 2 kg dan 500 gram. Dan ini pertanyaannya adalah untuk menghitung gram, berapa gram, ya kan? Nah, berikut ini adalah contohnya 2 kg dan 500 gram. Jadi tadi 1 kg dan 1000 gram. Jadi kalau 2 kg itu adalah 2000 gram. 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Ya, ini adalah kerupuk. Saat kita membuat itu kondisi dia setengah basah dan kita keringkan. Dia akan menguap. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Nah, 1300 gram. Nah, kita menghitung menjadi kilogram. Jadi kita dipisahkan dulu antara 1000 dan 300 gramnya, ya kan? 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Kalau 300 gram itu tidak sampai 1 kilo atau 0,3 dalam hitungan dengan angka yang desimal memakai koma. Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kg 300 gram. Ayo berlatih, perhatikan gambar tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Ya, contohnya seperti inilah ya. 5 kg. Kalau ini dengan ukuran yang sama, maka 5 kg itu sama dengan 5000 gram. Nah, kalau 9 kg sama dengan 9000 gram. Kalau 3 kg sama dengan 3000 gram. Kalau 7 kg sama dengan 7000 gram. Kalau 1 kg sama dengan 1000 gram.
4 kg sama dengan 4.000 gram. 6.000 gram sama dengan 6 kg. 8.000 gram sama dengan 8 kg. Hitunglah satuan dalam satuan gram. Nah, kita suruh menghitung dalam satuan gram. Jadi bobot ikan ini adalah 2 kilo plus 100 gram. Kalau kita jadi gram adalah 2 kilo, maaf nih ya, 2 kilo ini sama dengan, salah ya, 2 kilo ini sama dengan 2000 gram ya, 2000 gram. 2 kilo ini sama dengan 2000 gram ditambah dengan 100 gram jadinya 2100 gram. Yang nomor 2. Nah, ini adalah berat buah apa ini? Buah pir ya, 4 kg plus ditambah 200 gram. Jadi 4 kg kalau dijadikan gram adalah 4000 gram. Ditambah 200 gram sama dengan 4200 gram. Nah, berikut ini adalah buah campuran aneka buah, mulai dari pisang, ada stroberi, ada apel ya kan. Nah, ini adalah 3 kg plus atau tambah 500 gram. 3 kg jadi gram adalah 3000 gram ditambah 500 gram jadinya 3500 gram. Dan yang keempat adalah ini beratnya buah-buah. Ini adalah 5 kg plus 800 gram. 5 kg jadi gram sama dengan 5000 gram ditambah dengan 800 gram sama dengan 5800 gram. Dan yang kelima adalah 1 kg plus atau tambah 400 gram. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram ditambah 400 gram sama dengan 1400 gram. Demikian anak-anakku, apakah kalian mengerti? Tetap terus belajarnya untuk menghafalkan bagaimana cara menghitung satuan berat. Jadi ini adalah menghitung dengan satuan berat mulai dari kilogram dan gram. Semoga mengerti ya, dan apa yang disampaikan juga bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan, mengajarkan kepada putra dan putrinya. Jawaban yang saya buat itu bisa aja ada yang salah dan tidak murni 100% benar. Ya, hanya mempermudah bagaimana untuk membantu para orang tua untuk mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.